Shalom. Shalom. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Ola dan Renat dari BPK Jakarta. Shalom sekali lagi, damai sejahtera Tuhan Yesus ada untuk kita semua. Amin. Teman-teman yang kasih Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur kalau kita boleh masih sehat, masih mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau itu sungguh hanya karena kemurahan-Nya. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk memberikan persembahan kasih, untuk memperluas pelayanan Tuhan Yesus agar kemuliaan Tuhan terus diperbesar dan dipermuliakan. Amin. Mari berikan persembahan kasih yang terbaik, yang setulus-tulusnya, yang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih bisa berikan untuk Tuhan Yesus. Amin. Kitab Ratapan berkata, bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan. Mari dengan iman kita menyatakan sungguh rahmat Tuhan tidak pernah habis untuk kita semua. Yeay. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Segenap hati naikkan pujian, haleluya. Apa? Yeay, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Segenap iman katakan, si Allah tak berkesudahan. Amin. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Siap menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya, dengan sukacita yang penuh, dengan sukacita ku kan menari. Amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, amin Yesus. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan iman katakan apa? Kasih Allah Berkesudahan. Yes, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Benar, kami percaya Tuhan apa? Seumur hidupku, amin. Seumur hidupku. Ya, kami percaya Tuhan Yesus, sungguh berkat-Mu, kasih-Mu selalu baru untuk kami semua. Rahmat-Mu Tuhan tidak pernah habis dan tiada berkesudahan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat pemeliharaan-Mu untuk kami semua di tempat ini. Yesus, kami bersyukur kami boleh berkumpul di hari ini, di event ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir Tuhan di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya saat ini Kau hadir bersama dengan kami. Kami bawa hati kami Tuhan yang terbaik untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau berikan kami Allah Roh Kudus. Pribadi yang begitu lembut, pribadi yang selalu menolong dan menopang kami. Tuhan, kami percaya
Dimanapun kami berada saat ini, Allah Roh Kudus bersama dengan kami. Lihat hati kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang menjerit padamu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Sapa kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Saat ini percayalah Allah Roh Kudus ada di tempatmu. Mintalah maka kau akan diberi. Carilah maka kau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari dengan segenap hati kita mau masuk ke dalam altarnya. Kita mau menyembah Dia. Panggil Allah Roh Kudus, Allah yang sungguh lemah lembut, Allah penolong kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari hampiri tahtanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci. Mendekatlah kepadanya, maka Dia akan mendekatimu. Oh Yesus. Mari undang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai. Sungguh kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Benar kami percaya anugerah-Mu menyertai kami Tuhan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati kami, buka hati, amin Yesus, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan iman hampiri Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Allah Roh Kudus, kami
Kiara yara 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 la bakara tapasi kiara la 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 basi. Kiara yara 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 la baba baba basi kiara la 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 la. Kami untuk setiap engkau yang butuh pemulihan dari Tuhan, saat ini berdoa sungguh padanya. Oh Allah Roh Kudus, sapa kami Tuhan. Untuk engkau yang merasa kesepian, saat ini Tuhan berada bersama denganmu. Rasakan pelukannya. Rasakan kasihnya yang mengalir lembut. Thank you Lord Jesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam para Romo, para suster, Bapak Ibu, dan teman-teman kaum muda dimanapun berada. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam podcast online BPN PKKI. Nah, rasanya kurang lengkap nih kalau nggak pantun ya. Saya jadi mau buka dengan pantun dulu. Burung tekukur sedang bernyanyi. Di bawah pohon kelapa, sobat bersuara. Sungguh bersyukur malam ini masih dapat menyapa para sahabat semua. Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda yang sungguh luar biasa. Bagi Bapak Ibu sekali lagi saya ingin mengajak bagi yang ingin memberkati pelayanan dari BPN PKKI, mari saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda dapat memberikan persembahan kasihnya dengan mentransfer di sini. Nomor rekeningnya Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita sama-sama kita mendukung gerakan pelayanan dari BPN PKKI agar banyak menjangkau banyak jiwa dimanapun boleh berada lewat pelayanan-pelayanan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda, sekali lagi tanpa bosan saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para Romo dan para suster yang menyaksikan dari podcast online BPN pada malam hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya yang ada di sebelah kanan ini ya.
supaya jangan sampai ketinggalan nanti pemberitaan firman, semua acara-acara yang begitu memberkati Bapak Ibu, para suster Romo dan teman-teman kaum muda. Jadi di sini ya, nyalakan loncengnya, jangan lupa. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman para Romo serta kaum muda sekalian, malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang sekali lagi sepak terjang pelayanannya udah nggak diragukan lagi. Ya bahkan ini sudah terkenal seantero dunia nih ya. Bahkan punya pengalaman yang sangat luar biasa. Nah kalau kemarin-kemarin kita berbicara apa sih itu karis, bagaimana karis menjadi payung dari BPN PKKI, hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang sangat luar biasa, Karis First International Conference, bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Brother Jungki Junanto. Tepuk tangan dulu, sungguh luar biasa. Yeay. Saya perkenalkan, Ko Jungki ini adalah sebagai Wakil Koordinator BPN PKKI periode 2015 sampai 2021. Betul ya Ko ya? Oke. Dan narasumber kita yang satu juga yang gak kalah luar biasa, itu adalah Brother George Willy. Yeah, luar biasa. Wis, love you. Sudah lama gak jumpa ya, jumpanya lewat layar kaca seperti ini, tapi it's okay. Brother George Willy adalah sebagai si kepemudaan periode 2018 sampai 2021. Nah, luar biasa nih, walaupun 2021 berarti belum selesai ya, masih bekerja nih sampai akhir tahun. Jadi tetap semangat sampai tua, betul. Oke, nah karena tadi tema kita adalah Karis First International Conference, kita juga tahu bahwa Ko Jungki juga Brother Willy yang pada bulan Juni 2019 itu pergi ke Vatikan untuk ikut serta dalam peluncuran Karis Conference bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Nah, ini kan sebuah momen yang sangat luar biasa ya, pastinya. Pengen tahu juga nih, pada waktu Ko Jungki dan Brother Willy ikut ke Vatikan ketemu dengan Bapak Suci, pengen tahu dong perasaannya tuh gimana sih? Apakah deg-deg ser atau gimana tuh? Seneng banget sampai salto mungkin atau gimana nih gitu? Apalagi bisa beraudiensi dengan Bapak Paus saat itu bertatap muka secara dekat dan secara langsung. Mungkin mulai dari Ko Jungki terlebih dahulu. Gimana rasanya Ko Jungki? Oke, selamat malam semua. Aduh, rasanya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya kan? Speechless. Speechless banget, bukan cuma speechless, tapi gimana sih kita yang adalah umat Katolik ini kalau bisa ketemu audiensi langsung dengan Bapak Paus itu rasanya kan kayak dapat lotre yang mungkin bahkan nggak bisa dibeli oleh duit yang ada di dunia ini, ya kan? Betul. Rasanya luar biasa dan ternyata sampai di sana kita nggak hanya excited karena ketemu dengan Bapak Paus, tapi kita excited karena kita ketemu dengan para pemimpin gerakan pembaruan karismatik Katolik yang ada di seluruh dunia. Itu mereka semua kumpul di Vatikan. Mereka kumpul semua, kita semua bareng-bareng karena kita diundang oleh Bapak Suci. Bapak Suci loh yang ngundang loh. Kita diundang untuk menghadiri launchingnya peresmian Karis Internasional. Jadi ini adalah the first international Karis Conference. Wah, itu rasanya udah luar biasa banget. Pokoknya tidak terkatakan lah ya. Kayak nonton Squid Game episode 2. Session 2. Yang belum ada. Gang deg-deg ser gimana gitu ya pokoknya. Luar biasa. Oke. Brother Willy, gimana rasanya waktu bisa beraudiensi bahkan menghadiri pada conference yang pertama itu dalam peluncuran Karis? Ya, kurang lebih sama seperti Bro Jungki. Itu adalah satu pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena itu once in a lifetime sebenarnya. Beraudiensi dengan Bapak Suci yang sangat amat dekat. Bahkan kalau sewaktu Bapak Suci berjalan dari belakang itu kita sudah lupa bahwa identitas kita ini siapa. Ada yang sampai copot sepatu, sampai serobot kiri kanan supaya mendapatkan tempat tuh yang bisa foto terdekat begitu. Nah, satu pengalaman yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena siapapun ingin bertemu dengan Bapak Suci, benar nggak? Apalagi ini dengan satu tema Karis Conference
yang menurut saya, waduh ini luar biasa banget, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya, karena ada satu momen di mana ketika Bapak Suci lagi mendoakan, berdoa, saya pas hanya berjarak kurang lebih 1 meter dari Bapak Suci, karena saya menyerobot ke depan untuk Oh. mengambil video. Saya bahkan masih ada videonya. Begitu. Bahkan Bro Jungki itu sampai manjat ke kursi sama dengan Romo Steve. Ya, Romo Jangan Steve dibuka juga di sini dong, ya kan kita nyerobot semua dan buka di sini dong. nggak apa-apa, ini kan namanya podcast kita. Bahkan untuk masuk ke hall-nya aja kita harus antrian yang sangat amat panjang. Dari Jadi memang pagi. kita dari pagi kita rela bangun lebih pagi karena kenapa? Untuk masuk ke dalam hall itu kita harus melalui pemeriksaan security yang cukup tinggi, yang cukup ketat maksud saya. Ya. Yes. Gitu. Oke. Nah, Dan yang luar biasa nih, nyambung lagi boleh nggak nih? boleh Yang Coach luar Jungki. biasa nih, kita mesti karena kan Bapak Suci kan nantinya akan bikin misa Pentakosta waktu itu. Jadi yang mau datang itu ratusan ribu orang, di screening sangat ketat, dan kita sangat bangga karena name tag kita itu jadi pas sakti kemana-mana kita lewat tuh begitu kita nunjukin kita punya tag Karis Conference, waduh, semua pengawal langsung memperbolehkan kita lewat dimanapun. Itu yang VIP lah ya pokoknya ya. itu bikin ratusan ribu orang kalau lihat kita masuk seenaknya mereka, begitu. Itu nggak bisa dibeli pakai duit itu. Begitu kita mau masuk nggak boleh, kita tunjukin kartu pas kita Karis Conference langsung dibuka, kita masuk. Waduh, itu kita melihat tatapan mata iri, jealous jutaan orang itu di situ. Rasanya kalau bisa pengen digituin sama orang ya. Oke, bisa kebayangin sih maksudnya, aduh gimana ya bisa beraudiensi. Jadi kalau tadi Brother Willy bilang, Ko Jungki sampai naik ke kursi, saya sih mungkin kalau saya saat itu ada di situ, mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Sebisa mungkin apapun saya lakukan, yang penting bisa deket, bisa, aduh pokoknya asal 1 meter itu kan jaraknya kan cukup deket ya gitu. 1 meter tuh kayaknya dikibas begitu aja, aduh rasanya teh, aduh pokoknya langsung kayak revenya 2 tahun. Dikibas sama paus kan. Oke, nah pengen tahu juga nih, bagaimana sih bisa sampai Ko Jungki dan Brother Willy itu pergi ke sana? Maksudnya apa yang mendorong kalian berdua ini bisa pergi ke sana? Nah, yang saya pengen tahu itu apakah ditugaskan dari BPN untuk pergi ke sana atau memang keinginan sendiri? Maksudnya ya udah menawarkan diri, bahwa saya mau pergi nih gitu. Nah, waktu misalnya itu pertanyaan itu dulu deh supaya nggak bingung. Maksudnya dari dulu. Kenapa, tugas resmi. Tugas resmi ya dari tugas BPN. Resmi negara BPN. Berarti Brother Willy juga sama ya? Orang muda kan? Oh, oke. Nah, kalau gitu apa sih yang didapat selama di sana? Pasti banyak yang didapat di sana. Tapi ada nggak sesuatu yang maksudnya, aduh ini spesial banget. Pokoknya seumur hidup nggak bakal lupa, bahkan dibawa sampai mati nih pengalaman ini. Nah, apa yang didapat di sana yang sehingga saya nggak bakal pernah lupa pengalaman itu? Ceritain dong keseruannya gitu. Siapa dulu nih? Dari Ko Jungki dulu. Oke. Pengalaman jelas yang sangat luar biasa ya, tadi ketemu Bapak Paus ya kan. Ya. Kemudian pengalaman yang nggak bakal terlupakan seumur hidup juga adalah ketika kita di sana, ketika kita di acara di conference, ketika kita ikut misa, kita kan setiap hari pasti ada misa. Ketika kita ikut perayaan Ekaristi itu kita benar-benar kita tuh sadar bahwa kita ini adalah anggota umat Allah dunia. Kenapa? Karena kita selalu di dalam perayaan Ekaristi yang tidak pernah dibatasi oleh sekat-sekat negara apapun dan sosial apapun. Semua orang berbareng-bareng bersama-sama dalam sebuah kesetaraan dan kita semua adalah umat Allah. Saya sampai mengabadikan satu gambar luar biasa yang buat saya juga nggak akan membuat saya lupa bahwa cinta Allah itu sangat-sangat universal. Nah, Katolik ini kan universal atau artinya sangat-sangat universal, bahkan siapapun yang mungkin kalau orang di luar sana itu menganggap dan melihat bahwa ini orang-orang ini mungkin nggak layak untuk masuk ke Vatikan.
Orang-orang seperti ini tuh mungkin sangat-sangat nggak layak untuk bisa masuk ke Vatikan, bahkan ikut misa di dalam Vatikan. Tapi itu saya lihat bahkan duduknya di depan saya, di depan mata saya, dan ini sangat luar biasa. Saya boleh share screen nggak? Boleh, Mungkin boleh, 1-2 detik ya. boleh, Supaya silakan. teman-teman yang lihat podcast BPN ini juga ngelihat bahwa, oh ternyata jadi orang Katolik itu benar-benar dahsyat ya cinta Tuhan itu. Cinta Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Saya coba untuk share screen. Oke, Nanti saya akan sambil cerita, saya sambil ceritakan. Oke, muncul nggak? muncul, sudah. Muncul ya? Oke. Muncul. Ini adalah gambar dari 2 orang yang ikut misa yang juga saya ikutin. Kalau kita semua lihat, bahkan 2 orang ini kayaknya kalau saya lihat kayak orang gypsy gitu ya, rambutnya gembel, bajunya compang-camping, jaketnya compang-camping, sobek-sobek itu kalau Anda lihat punggung dari laki-laki sama tangan dari si perempuan tadi. Sobek-sobek nggak karu-karuan. Ini mungkin kalau kita melihat secara duniawi, ini mungkin kita akan merasa bahwa ini apa nih orang kayak begini nih nggak layak nih untuk masuk ke Vatikan yang luar biasa megah dan hebat. Nggak layak nih untuk misa di Vatikan. Tapi ini yang terjadi dan ada di depan mata saya. Dan Anda lihat 2 orang ini ketika menyanyikan Bapa Kami momen ini. 2 orang ini berangkulan penuh cinta. Dan saya melihat di depan mata saya ini adalah pelukan Tuhan yang penuh cinta untuk siapapun, manusia siapapun yang ada di dunia ini. Dan ini terjadi di gereja kita, gereja Katolik. Bangganya kayak apa coba? Ya. Luar biasa, pengalaman yang benar-benar sangat excited dan benar-benar melihat, membuka mata saya. Gereja Katolik ini adalah gereja yang meneladankan cinta tanpa terkecuali. Luar biasa ya. Mungkin jarang-jarang ya kita bisa lihat di Indonesia ya. Tapi di sana saya kaget melihat dua insan luar biasa. Ini 2 insan yang pakaiannya secara dunia ini nggak dihargai, tetapi secara mata Tuhan ini berharga di mataku, kata Tuhan. Betul, luar biasa. Aduh, hebat ya. Oke, Brother Willy. Ya. Boleh diceritain pengalaman keseruan selama di sana? Pengalaman paling menyenangkan menurut saya, pengalaman yang terbaik menurut saya adalah gelatonya enak di situ. Stop itu, top. Hampir setiap hari gelato. Nah, itu intermezzo. Tapi pengalaman yang luar biasa tadi. Itu pengalaman iman juga itu. Iya, pengalaman luar biasa itu. Kalau kita misa harian di benar-benar di Saint Peter Basilica. Itu di tempat yang paling belakang, yang di mana semua kalau turis masuk itu nggak boleh sampai ke sana. Jadi memang itu luar biasa banget. Bahkan kayak tadi Ko Jungki bilang bahwa ada satu di mana kita yang namanya Katolik ada bahasa cinta, walaupun dia misalnya dalam bahasa Italia atau bahasa Perancis, kita tapi tetap ngerti dengan liturginya, kita tetap bisa menyembah Tuhan, kita bisa tetap menyatukan hati kita. Walaupun bahasanya kita nggak ngerti. Walaupun dia dalam bahasa Italia, kita dalam misalnya doa Bapa Kami, ya kita doa Bapa Kami aja sendiri dengan bahasa Indonesia. Ya, itu pengalaman satu pengalaman. Yang kedua, kita bisa lihat tempat Bapak Suci tinggal, apartemen yang sangat sederhana walaupun dari luar. Ya. Dan pengalaman yang luar biasa lagi, bahkan ada dari beberapa negara, para pemimpin-pemimpin karismatik di negara Afrika itu bahkan sampai datengin kita. Karena kita pakai seragam BPN tuh selama beberapa hari, kita ditanya, kita dari mana? Kita dari Indonesia, kita bilang kan. Wah, ini seragamnya keren banget ya, bagus banget dia bilang. Ya, kalau nggak salah begitu ya bro ya. Yes. Waktu kita lagi duduk tuh pas lagi sesi istirahat, nah itu pengalaman sangat-sangat membanggakan menurut saya. Ya, terlepas pasti audiensi dengan Bapak Suci dan kita bisa bertemu dengan para mantan IKRES waktu itu ya, ketua IKRES, ada Presiden IKRES, mantan former kita sempat foto tuh, saya ada fotonya tuh. Presiden IKRES dan banyak sekali yang kita kenal kumpul semua di situ. Itu luar biasa banget. Dan sebenarnya yang terutama adalah pengajaran yang kita dapetin. Walaupun bahasanya bahasa Prancis,
karena di sana in Prancis, Itali, kecuali Father Cantalamessa. Cantalamessa Itali, bahasa Itali. Walaupun translatornya bahasa Inggrisnya terputus-putus, ya, tapi setidaknya kita menangkap intinya, begitu. Ya, luar biasa ya. Jadi selain gelatonya enak, Siap. gelatonya enak, ketemu dengan para pemimpin-pemimpin dari pembaruan karismatik seluruh dunia yang sangat luar biasa. Itu pasti satu momen yang, aduh kayaknya untuk terulang lagi. kedua. Oh Sorry. boleh, satu lagi. Kebetulan waktu itu tanggal itu lagi pertemuan para uskup sedunia, Oke, ya kan? Kita pergi sama dengan bareng Pak Endi, Romo Steve sama Sis Rita Cirita dari Jayapura. Ya. Itu kita makan malam, satu kali makan malam kita barengan dengan beberapa uskup dari Papua ya, Bro Jungki ingat ya, dari uskup dari almarhum, Ya, John Philip Sakil, ya, sama dari Asmat ya, Asmat sama Merauke, iya. sama Merauke, iya. oke. Wah, itu luar biasa tuh bisa makan bareng dengan Bapak Uskup. Kayaknya tuh momen bersejarah banget ya, yang kayaknya Oke. untuk terulang kedua kali aja, aduh mungkin nggak ya gitu. Ya, Harus pergi lagi, Harus pergi lagi, betul. jangan sampai kagak. Betul. Kalau pergi inget-inget ajak-ajak Eke ya. Supaya sama punya pengalamannya. Oke. Nah, sekarang pengen tahu juga nih, kalau tadi pengalaman yang dialami oleh Brother Jungki sama Brother Willy. Sekarang pengen tahu juga gini. Waktu ngedenger bahwa Bapak Paus meluncurkan yang namanya karis ini kan pasti sesuatu yang mungkin buat kita orang pembaruan masih asing ya, maksudnya masih belum tahu apa sih ini karis gitu. Nah, apa sih yang dirasa? Apakah ada rasa khawatir atau ada kebingungan, ada rasa yang ini apa sih, mau apa sih gitu? Atau punya perasaan gini, bagaimana ya cara menyatukan semua komunitas itu dalam satu payung gitu. Nah, pernah nggak punya perasaan seperti itu? Atau excited banget waktu, oh ini ada peluncuran karis, tiba-tiba excited aja. Atau mungkin dibalik excitednya ada perasaannya, aduh bingung juga ya, gimana ya menyatukan mereka semua berada dalam satu payung. Gitu. Mungkin dari Brother Willy dulu. ketika itu diumumkan oleh ketika diumumkan lah ya di situ ya, reaksi pertama dari kontingen Indonesia tuh saling menengok kiri kanan. Ini gimana implementasinya di Indonesia? Bagaimana kita meleburkan? Kalau Bro Jungki masih ingat, kita masih bisik-bisik sama Romo Steve sama cerita, ini gimana meleburkannya? Bapak Suci kan ingin meleburkan, tapi ini gimana? Ya, tapi ada satu statement di mana kalau Roh Kudus yang mempersatukan, pasti bisa terjadi. Nah, jadi waktu itu ada Romo Steve bilang bahwa udah kita nggak usah pusingin sekarang. Kita nikmatin dulu, kita pelajari, kita baca situasinya bagaimana. Nah, nanti di Indonesia baru kita bicarakan. Gitu. Oh, berarti sebenarnya waktu awal mau diluncurkan karis ini bingung juga ya, gimana sih, apa sih ini, terus gimana menyatukan komunitas yang demikian besar, sekian banyak, itu berada dalam satu payung gitu, bingung juga ternyata ya. Ketika dijelaskan memang membingungkan karena agak bahasanya kan agak general ya, agak universal. Tapi ketika dibaca statutanya, oh ya oke, tujuannya arahnya ke sini loh. Goalnya ke arah sini. Jadi kita semakin mengerti setelah kita membaca statutanya. Oke. Aduh, luar biasa. Brother Jungki. Oke. Kalau aku pribadi sih sebenarnya sudah mendengar sebelumnya. Jadi ya karena keterlibatan di BPN ya. Setahu saya itu sejak 2014 itu Bapak Suci sudah mendengung-dengungkan bahwa beliau itu merindukan adanya sebuah one single service untuk menyatukan seluruh kegerakan pembaruan pembaruan gereja ini menjadi satu pelayanan. Itu kerinduan karena kalau secara internasional itu kan ada dua badan besar nih. Yang pertama adalah ICRES yang merupakan BPN-nya internasional. Kemudian yang kedua adalah Catholic Fraternity. Catholic Fraternity ini kan satu badan besar yang juga memayungi ada mungkin ratusan atau ribuan komunitas-komunitas Katolik.
Ya. Melihat kerinduan Bapak Paus tadi, mulai 2014 nih kalau saya nggak salah ingat ya, dan kemudian itu dimunculkan secara eksplisit, secara resmi itu pada saat perayaan Golden Jubilee-nya Karismatik tahun 2017, jadi Pentakosta 2017, itu Bapak Paus yang menyatakan secara eksplisit bahwa beliau itu menginginkan supaya ada satu badan pelayanan yang mencakup atau memayungi semua kegerakan pembaruan gereja. Ini kalau beliau ini mengatakan pembaruan gereja sebagai a current of grace, arus rahmat bagi gereja dan dunia. Nah, ini yang menjadi embrio atau benihnya si Karis tadi. Kalau soal bingung, ya kita pasti bingung. Apalagi kalau kita pahami, kalau Indonesia itu gampang. Bukan menggampangkan, tetapi lebih gampang karena apa? Karena Indonesia itu komunitas-komunitas besarnya yang terlibat di dalam gerakan pembaruan gereja itu nggak banyak. Ya. Kalau kita lihat Karis Indonesia aja, kemarin kan ada Pak Ronald, Pak Endi segala macam menjelaskan itu kan BPN, KTM, CFM, Domus Cordis, LOJF, dan Komunitas Emmanuel. Indonesia cuma 6. Mau bikin payung itu lebih gampang, istilahnya mau berantemnya lebih mudah karena cuma 6 komunitas, 6 kelompok besar ya. Negara lain seperti Filipina, India itu komunitasnya ratusan bahkan ribuan. Tapi ingat, kita ini orang Katolik dan orang Katolik selalu harus taat dengan hierarki. Jadi saya berpikirnya bayangan sesulit apapun ketika Paus ngomong, hei kamu jadi satu ya one single service, kita cuma bisa ngomongnya siap, no other choice. Oke, gitu. Iya, kan Oke. begitu kan? Betul. Siap, oke. Siap, mana bisa kita komplain, harus siap kayak para pemainnya Squid Game itu kan nggak bisa bantah sama frontman ya kan, begitu ngomong Ya, harus betul. semua ikut. Betul. Kan begitu. Kayaknya Masa kita Ko kalah Jungki- sama Squid Game ya kan? Kayaknya Ko Jungki ini lagi nonton nih. Lagi nonton. Udah selesai. Udah selesai, saya juga udah selesai sih. Luar biasa ya. Waktu bingung-bingung itu akhirnya pulang ditutup dengan gelato, jadi nggak bingung lagi. Nggak bingung lagi karena gelato lebih Yang menjanjikan tadinya ya. beku ya, tadinya Iya. beku di sini nge-freeze, tiba-tiba makan gelato mencair lah sudah. Iya. Luar biasa. Karena lebih penting gelatonya. Nah, pengen tahu juga nih, apa sih harapan dari Ko Jungki juga Brother Willy terhadap kegerakan dari Karis Indonesia ini? Apa yang diharapkan untuk Karis di Indonesia? Mungkin dari Brother Willy lebih dulu. Ya, harapannya memang apa yang dicita-citakan oleh Bapak Suci itu memang bisa terwujud dan bagus, bisa berguna bagi kita semua, sehingga tidak ada persaingan. Memang kita adalah satu keluarga, dalam satu cinta, satu kasih dengan Bapa yang dipersatukan sama-sama semuanya. Ya, jadi memang tidak ada persaingan. Harapannya seperti itu. Kita satu loh sekarang. Bukan kita beda-beda kelompok, tapi kita berjalan masing-masing, tidak. Mungkin kita beda ciri khas, tapi kita melayani apa yang menjadi cita-citanya Tuhan, apa yang menjadi cita-citanya menjadi visi misi kita gitu loh. Tapi kita berjalan dengan cara kita masing-masing. Tapi tujuannya satu, membawa orang kepada memperkenalkan kasih Kristus. Begitu loh. Oke. Harapannya begitu. Brother Jungki. Kalau aku sih pribadi aku punya bayangan dua hal ya. Yang pertama adalah Karis Indonesia ini, terutama Karis Indonesia ya, kita ngomong di Indonesia aja kan. Saya berharap Karis Indonesia ini menjadi payung dari kesatuan gerakan-gerakan pembaru gereja yang ada di Indonesia. Amin. Saya berharap itu, dan itu adalah yang saat ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawabnya Pak Ronald. Yang kedua adalah saya berharap bahwa supaya Karis Indonesia ini nanti ketika berkegiatan, ketika melakukan sesuatu kegiatan bareng-bareng bersama-sama, itu enggak hanya bikin kegiatan yang cuman sekedar formalitas kegiatan lah biar kelihatan Karis ini ada.
Ya. Saya nggak berharap seperti itu. Meskipun bikin kegiatan besar, tapi hanya formalitas, yang penting biar dunia tahu kalau Karis Indonesia ini ada. No, nggak hanya seperti itu. Saya berharap kesatuan dari masing-masing kelompok tadi, kesatuan dari masing-masing komunitas tadi benar-benar menjadi satu, homogen, dan menjadi sebuah kekuatan pembaru gereja yang dahsyat. Dan saya kepingin sebagai pembaru gereja yang dahsyat ini, kegiatan-kegiatan yang ada ini benar-benar muncul, nggak hanya di sebuah kegiatan Karis Conference nasional pertama, nggak cuman itu, tetapi menjadi kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatan harian dari keuskupan dan paroki-paroki yang ada di Indonesia. Salah satu keinginan harapan saya juga secara pribadi itu agar OMK ini bisa bersatu ya melalui Karis ini, supaya bisa bisa berjalan berbarengan, bersinergi bersama-sama, menjadikan bahwa OMK Katolik ini bertumbuh bersama, maju bersama. Karena kita tahu bahwa kekuatan OMK itu begitu luar biasa, bahkan dengan Karis Youth sendiri sudah ada di seluruh dunia itu. Saya join di grup itu, bahkan tahun lalu kita sudah bikin acara, memang secara virtual, tapi itu luar biasa. Dari bahasa yang berbeda, dari ciri khas yang berbeda, tapi bisa bersatu membuat suatu acara secara virtual itu yang sangat-sangat amat luar biasa. Bahkan beberapa orang merasakan bahwa, wih, luar biasa ini, ternyata doanya secara virtual pun berasa banget begitu, seperti kita didoakan secara live begitu. Bikin merinding disco. Iya. Merinding disco. Oke, jadi intinya adalah apa harapan tadi untuk Karis Indonesia, one home, one heart, and one love. Ya, one mission, juga pokoknya bagaimana kita berdampak gitu ya. Intinya harus tadi itu. Junki bilang, jadi jangan cuma bikin sesuatu yang gede, euforia, hura-hura, hahaha gitu ya. Event doang. Ya, event doang. Nah, sementara eventnya selesai, rohnya juga padam lagi, selesai juga gitu. Tapi bagaimana kita menjadi dampak yang paling penting bagi orang lain, bagi gereja, bagi dunia, bagi komunitas kita. Luar biasa. Pembaharu gereja yang berdampak. Betul. Jadi harus berdampak. Harus berdampak. Harus. Jangan cuma berdampaknya pada waktu conference doang. Iya. Conference beres, udah dampaknya selesai gitu ya. Ayo Pak Ronald. Ayo. Dampak itu memang selalu yang dikumandangkan oleh Bapak Suci, supaya kita bisa menjadi dampak, harus rahmat gereja itu loh. Ya, betul. Jadi bagaimana kita menjadi current of grace, ya, current of grace of church gitu. Jadi menjadi aliran kasih, bukan bagi kelompok tapi bagi semua orang. Gitu. Jadi bukan bagi orang-orang yang berdasi, tapi bagi orang-orang juga yang mungkin hidupnya di bawah, yang termasuk dalam kaum marginal. Yang kayak tadi itu, yang comang-camping tadi itu aja. Vatikan buka dengan tangan kok, itu Vatikan loh. Betul. Masa gereja kita yang di Indonesia lokal mau sok-sokan ya kan? Betul. Jadi kalau Vatikan aja membuka untuk orang-orang yang seperti itu, gereja lokal itu nggak boleh ngelihat pakai sebelah mata, bahkan nggak boleh nyinyir gitu ya. Tapi harus, yuk rangkul. Kita punya kedua tangan, mari kita rangkul bersama-sama supaya kita semua berdampak bagi gereja, bagi dunia. Satu pertanyaan terakhir untuk Ko Junki dan juga untuk Brother Willy. Boleh dong kasih spirit untuk anak-anak muda di Indonesia dan bagi teman-teman yang bergabung dalam pembaharuan karismatik Katolik. Satu kalimat dan satu kalimat untuk memberikan booster atau memberikan spirit bagi kaum muda dan bagi semua orang yang nonton podcast online BPN malam hari ini. Dari Ko Junki lebih dulu. Waduh, ini yang beratnya satu kalimat ini nih. Harus satu kalimat ya? Satu kalimat. Karena ini sekalian kesimpulan sebenarnya. Kesimpulan. Nah ini kesimpulannya bisa panjang ya kan? Nggak panjang sih. Kalau nggak satu kalimat tapi 1-2 menit boleh nggak? Boleh. Mengingat kondisi. Jadi begini, teman-teman orang-orang muda terutama, kondisi saat sekarang ini, pandemi ini adalah sebuah kondisi yang sangat luar biasa, berdampak buruk dan berdampak yang menyakitkan untuk banyak orang, terutama orang-orang muda. Banyak orang muda yang terpaksa kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan, kehilangan bisnis dan sebagainya. Sebenarnya nggak cuma orang muda, tetapi
orang muda lebih banyak terdampak karena mereka belum siap dengan saving dan sebagainya. Saya cuma mau kasih satu insight aja. Saya kebetulan kemarin itu sempat baca Lukas 5, 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Saya di situ seperti tertampar dengan sangat keras. Kenapa? Saat itu ketika Yesus memanggil Simon, Simon itu sedang terpuruk dan sangat gagal hidupnya. Kenapa? Ayat 5, sebagai seorang nelayan, bahkan Simon sudah bekerja keras sepanjang malam tidak mendapatkan seekor ikan pun. Sebagai seorang nelayan, Simon gagal. Sebagai seorang nelayan, Simon hidupnya terpuruk. Tetapi ketika Yesus bilang, Simon, bertolaklah, tebarkan jalamu. Dan Simon berkata, Guru, sudah semalam-malaman kami bekerja keras, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Simon bilang, bekerja keras loh, bukan enak-enakan. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, kami akan melakukan. Dan voila. Jalannya penuh dengan ikan sampai mau robek. Ya kan? Sampai perahu yang satunya di pantai dipanggil untuk memuat ikannya, 2 perahu itu penuh semua. Teman-teman 2 hal. Ya, tadi satu kalimat 2 hal ini ya. 1, apapun kondisi dan keadaan hidupmu, saat ini Tuhan bisa merubah dengan berkata seperti Simon, tebarkan jalamu. Dan yang kedua, yang paling dahsyat adalah ketika Tuhan Yesus berkata, Simon, aku akan mengajak engkau menjadi penjala manusia. Dan sejak saat itu, hidup Simon berubah dan dia menjadi rasul Tuhan yang paling dahsyat. Kenapa? Simon yang dititipin kunci surga. Ya. Jadi, spiritnya adalah apapun kondisimu hari ini, apapun keterpurukanmu hari ini, apapun kegagalanmu hari-hari ini, karena pandemi ini, Tuhan Yesus bilang bisa lakukan apapun untuk hidupmu. Itu aja. Amin. Luar biasa. Brother Willy. Oke, saya singkat aja karena nggak berani ambil porsinya Bro Jungki. Saya bersalah nama dia. Satu kalimat singkat jelas padat, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam hidupmu. Ya, seperti keinginan Bapak Suci, kita menjadi current of grace, kita menjadi arus rahmat, kita harus menjadi teladan. Dan kita jangan takut kalau kita masih muda, karena muda pun kita bisa dipakai Tuhan. Yes. Thank you. Muda yang berdampak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu biar seru. Oke, saya akan menyimpulkan dari pembicaraan kita yang sersan, serius tapi santai malam hari ini, yaitu tadi Ko Jungki panjang lebar sudah menjelaskan. Jadi intinya adalah kalau kita mau jadi seorang teladan, kalau kita mau jadi seseorang yang berguna bagi gereja dan juga bagi dunia, jangan pernah nyaman untuk tinggal di tempat kita sendiri, gitu ya. Tapi kita harus keluar, kita harus seperti tadi yang Ko Jungki bilang, Petrus itu bekerja keras loh. Dia bekerja keras aja dia masih bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak dapat apa-apa loh. Tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka saya melakukannya. Makanya dia tebar jalannya. Kalau misalnya Petrus kan bisa aja bilang, ya udah Tuhan karena kamu yang nyuruh tapi saya nggak mau lakukan. Bisa aja kan. Tapi waktu itu Petrus sudah bekerja keras. Tapi waktu Tuhan suruh dia melakukannya. Nah itu yang harus dilakukan juga oleh setiap kita. Baik kaum muda maupun bagi siapapun kita, karena kita percaya bahwa usia itu hanya angka, ya, tapi jiwa itu harus selalu muda. Setuju Ko Jungki dan Brother Willy? Setuju ya? Usia itu cuma angka. It's just about numbers. Betul. Jadi usia itu cuma angka, cuma number, tapi jiwa. Kayak gue dong, ya kan? Tetap 17 terus. Betul. Saya 15 kok. Belum cukup umur dong. Masih 12 dong kalau gitu. Oke, jadi ya tadi ya, jadi usia itu cuma angka, tapi jiwa harus selalu muda. Nggak peduli berapa umur kita, yang penting jiwanya harus muda. Dan jangan pernah bilang, saya tuh udah tua, saya tuh udah lemot, saya tuh udah nggak bisa, saya tuh udah begini, udah begitu.
Stop mengasihani diri, tapi mari kita berdampak bagi gereja, bagi Yes. sesama, dan juga bagi dunia. Dengan cara yaitu kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Kita lakukan, kita tebar jala seperti Yesus katakan kepada Petrus. Hari ini juga Yesus katakan kepada Bapak Ibu, teman-teman kaum muda, dan juga kepada saya. Mari kita tebar jala. Baik, Ko Jungki dan Brother Willy luar biasa, sangat memberkati. Jadi untuk para romo, para suster, Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda yang mau pergi ke Vatikan, apapun acaranya, jangan lupa tadi Brother Willy katakan sama Brother Jungki, harus makan gelato ya, itu wajib makanan Wajib hukumnya. ya, letaknya itu di seberang Vatikan persis. Jadi Kalau jangan nggak lupa. tahu, bisa ajak kita berdua. Oh iya, oh, Kalau nggak tahu boleh ajak Ko Jungki atau Brother Willy. supaya nggak salah. Betul, supaya nggak nyasar. Yes. Saya akan memfasilitasi ya. Jadi pokoknya jangan lupa untuk Dan makan. diajak bertiga dong. Jadi bertiga. Jangan lupa makan gelato supaya otak-otak yang nge-freeze itu bisa menjadi mencair pokoknya ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan akhir kata saya mau tutup pakai pantun nih biar seru. Ko Jungki sama Brother Willy bilang cakep ya, biar seru. Cakep. Oh belum ya? Belum kok, belum. Hebat. Buah nanas, buah Luar cherry. biasa. Cakep. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asi. Cakep. Cakep. Cukup sekian acara podcast malam hari ini. Cakep. Saya Feli, Cakep. Brother Willy, Brother Jungki ucapkan banyak terima kasih. Selamat menjadi Cakep. Top. Cakep. Kita sungguh bersyukur kalau kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya, amin. Jangan lupa Tuhan Yesus sungguh-sungguh selalu menyertai kita dimanapun kita berada. You are not alone, Jesus is with you. Yeah, mari kita menaikkan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Yeay. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Sungguh Allah pemelihara kami, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi ya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Katakan apa? Selamanya. Yes, kami percaya selamanya Kau mengasihi kami Tuhan. Selamanya, amin. Selamanya. Yes, sampai jumpa di satu rohani berikutnya. God bless you.